satu komunitas yang baik, komunitas yang sehat, yang tujuannya kita bisa sharing satu sama lain dan kita bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus. Shalom JC. Wow, apa kabarnya hari ini teman-teman? Udah lama banget kita nggak ibadah onsite, tapi aku percaya semangatnya tetap sama, amin. Kita mau sama-sama puji dia, amin. Let's go! Woo! Hey! Boleh sama-sama kita tepuk tangan teman-teman. Apapun keadaan, hati dan perasaan
will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your land. You change my cry into dancing. My lips will praise you now. Will praise you Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your land. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Will praise you Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever.
berdoa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian di GC hari ini. Kakak senang sekali akhirnya kita bisa beribadah secara YouTube. Perdana hari ini kita ibadah YouTube. Semoga ibadah YouTube ini bisa semakin membuat kalian semangat untuk mengajak jiwa-jiwa. Jangan lupa share video ini dan ajak mereka untuk mau beribadah bersama kita di Junior Outreach. Kakak percaya penyertaan Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan turun selalu atas kalian. Hari ini kita akan bahas tentang baptisan. Sebelum-sebelumnya kita sudah bahas begitu banyak sekali dasar-dasar tentang kekristenan. Minggu lalu kita bahas tentang hope. Dan hari ini kita akan bahas tentang baptisan. Penasaran pastikan apa itu baptisan? Kita akan bahas hari ini dengan detail sekali. Karena kakak percaya pastikan bertanya-tanya dalam diri kalian. Mungkin kalian juga tanya kepada orang tua kalian, tanya kepada pendeta kalian, mentor kalian. Kak, baptisan itu apa ya? Kenapa baptisan itu penting ya? Kapan saya dibaptis dan siapa yang dibaptis? Nah, kita akan bahas hari ini. Kakak akan bahas pertama kali arti dari baptisan itu sendiri. Baptisan diambil dari bahasa asli Yunani yaitu baptizo. Baptizo artinya adalah fully immersed, artinya membenamkan diri. Secara harafiah, membenamkan diri, cara harafiah membenamkan diri artinya adalah kita membenamkan kehidupan lama kita dan kita masuk kepada kehidupan baru. Bersama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita menanggalkan kehidupan lama kita. Secara harafiah kedua, arti dari membenamkan adalah kita masuk lebih dalam bersama Tuhan. Masuk punya hubungan lebih dalam, lebih intim kepada Tuhan. Artinya, ketika kita mau masuk lebih dalam bersama Tuhan, kita menanggalkan kehidupan lama kita. Dan kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Hari ini, kakak akan bawa ayat dari 2 Korintus 5 ayat 17. Ini akan menjadi firman Tuhan kita hari ini. Jadi memory verse kita hari ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Kakak akan bawakan untuk kalian, kakak akan bacakan untuk kalian. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengarkan dengan baik-baik. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dia mati untuk kita, menghapus dosa kita. Yang seharusnya kita yang menanggung dosa kita, tapi Yesus rela memberikan hidupnya untuk kita. Karena sayang sama kita. Dia mati di atas kayu salib, menghapus dosa kita. Yang baru sudah datang melalui kebangkitannya. Dan kita masuk kehidupan baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dibaptis, sekali lagi kakak akan kasih tahu dan jelaskan kepada kalian. Ketika kita dibaptis, kita menanggalkan kehidupan lama dan memasuki kehidupan baru bersama Tuhan Yesus. Kita harus mengerti dan menyadari ini dulu sebelum kita dibaptis. Kita harus menyadari Tuhan Yesus sudah mau mati memberikan nyawanya untuk kita. Demi kita loh. Seharusnya kita juga merelakan diri kita untuk mau hidup bersama Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi kurang ajar atau kita tidak menghargai pemberian Tuhan. Kita harus punya kerendahan hati untuk mau hidup bersama Tuhan, untuk mau memberikan hidup kita bersama Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan penting. Kakak sering dapat pertanyaan begini. Kak, Yesus kan sudah mati di atas kayu salib. Berarti kan kita sudah dihapus dosanya. Kenapa baptisan itu harus dan penting di dalam perjalanan kerohanian kita, Kak? Kenapa kita harus dibaptis lagi?
kan sudah cukup di atas kayu salib. Nah, kita akan bahas pertama, kenapa kita harus dibaptis. Yang pertama adalah baptis itu simbol dan bukti kita. Sekali lagi, baptis itu adalah simbol dari deklarasi kita mengikut Dia, simbol dari komitmen kita mengikuti Tuhan. Kakak akan kasih analogi yang simpel. Ketika kita punya KTP di umur 17 tahun, berarti itu menunjukkan bahwa kita punya status kedewasaan. Ya, artinya ketika kita punya KTP, kita sudah bisa mempunyai hak suara, bisa memilih presiden, wakil presiden, bisa mengikuti pemilu. Ya, artinya kita punya hak suara. Kenapa? Karena kita sudah punya KTP, status legal, status kedewasaan. Hal yang sama dengan baptisan. Baptisan itu artinya ketika kita sudah dibaptis, berarti kita punya status legal dan menunjukkan bahwa kita sudah dewasa di dalam rohani, sudah ikut Tuhan, ya. Jadi simbol dari kita sudah benar-benar sungguh komitmen di dalam Tuhan adalah kita sudah dibaptis oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus dibaptis. Kenapa? Karena itu bukti ketaatan kita. Jika kita memang sungguh-sungguh dan taat mengikuti Dia, tidak lagi mau melakukan dosa, buktikan dengan bagaimana kita memberikan hidup kita, menanggalkan hidup kita yang lama, dan memberikan hidup kita untuk Tuhan. Mau memberi kita untuk dibaptis. Masuk lebih dalam bersama Tuhan. Masuk lebih dalam, lebih intim di dalam Tuhan. Jadi, jangan hanya sekedar berkata-kata. Kakak sering katakan gini kepada adik-adik. Kalau kakak ketemu sama adik-adik di luar atau mungkin ke teman kakak. Ayo, buktikan. Buktikan kalau kamu taat. Mau rendah hati. Memberikan hidupmu kepada Tuhan. Taat itu berarti kita rendah hati. Artinya adalah kita rendah hati, membuka hati kita, membuka diri kita untuk mau ikut Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar karena euforia semata. Tapi kita ikut Tuhan karena kita mencintai Dia. Kita taat kepada Dia dan kita mau membuka diri ikut Tuhan. Membuka diri kita untuk sungguh-sungguh komitmen di dalam Tuhan. Jadi, ketika kita mau dibaptis, ketika kita bilang sama kakak pembina kita bilang kepada kakak mentor kita, pendeta kita, kakak, aku mau dibaptis. Berarti itu satu tanda, sign bahwa engkau sudah taat kepada Tuhan. Berikan dirimu untuk dibaptis. Jangan malu-malu, jangan berpikir panjang. Kenapa? Karena jalan yang pasti, jalan yang benar adalah hidup bersama Tuhan. Jalanlah menuju jalan yang pasti. Jangan kita selalu mundur menuju jalan yang ketidakpastian. Yang ketiga, kenapa kita harus dibaptis? Following Jesus example. Kakak akan bacakan di Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sekali lagi kakak akan bacakan. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus sendiri mau membuka hatinya untuk dibaptis. Kita berpikir secara logika, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak melakukan kesalahan. Tetapi Dia rendah hati. Dia taat. Dia setia kepada Tuhan. Mau untuk dibaptis. Dia mengikuti apa kata Bapa kita. Jadi, ketika kita memberikan diri kita dibaptis, berarti kita mengikuti teladan Bapa kita. Teladan kita yang utama adalah Yesus Kristus.
Ketika teladan kita melakukan A, ketika teladan kita mau untuk dibaptis, kita pun seharusnya sebagai anaknya mau untuk dibaptis. Kita kan bukan siapa-siapa. Kita adalah anaknya Tuhan, anaknya Yesus Kristus. Dan kita mengikuti apa yang Bapa katakan, apa yang Bapa perbuat. Kita mengikuti teladannya. Biarlah kehidupan kita selalu mengikuti teladannya, selalu menunjukkan keseriusan kita kepadanya. Ketika kita serius di dalam Tuhan, kita mau membuka diri kita melakukan apa yang Bapa katakan. Kita mau mengikuti teladan Bapa. Kenapa kita harus dibaptis? That's it, our testimony. Itu kesaksian kita. Ketika kita dibaptis, itu menjadi testimoni kita. Itu menjadi kesaksian kita. Dan kakak percaya, kesaksian kita akan menjadi berkat buat orang lain. Dulu, kita mungkin melakukan suatu kesalahan. Kita hidup di dalam dosa. Begitu lama kita hidup di dalam dosa. Tiba-tiba kita ditangkap oleh Tuhan. Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau komitmen di dalam Tuhan. Dan akhirnya memberikan diri kita dibaptis. Menanggalkan kehidupan lama kita dan masuk ke kehidupan baru. Itu menjadi testimoni yang luar biasa. Jadi memberkati banyak orang. Orang lain akan melihat, wah, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu hebat ya. Orang bisa melihat kebesaran Tuhan melalui kehidupan kita. Dan testimoni itu akan memberkati banyak orang. Dan bisa dari kehidupan kita akan muncul lagi orang-orang lain yang dulunya mungkin terperangkap di dalam dosa. Akhirnya mau serius ikut Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat kita yang luar biasa. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan mereka melihat kebesaran Tuhan. Dan mereka percaya, wah, Tuhan tuh hebat. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh bisa mengubahkan mungkin si A yang dulu dia lihat jahat sekali, suka bully, suka melakukan kesalahan. Tiba-tiba diubahkan oleh Tuhan. Menjadi hidup baru, menjadi hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan dia melihat, siapa Tuhannya? Orang lain pun akan penasaran, siapa Tuhannya? Dan dia pertama penasaran, kedua dia akan mengenal Tuhan. Dan di situ dia akan diubahkan. Kenapa? Karena mereka melihat kebesaran dalam kehidupanmu. Dari testimoni kita. Itu bisa memberkati banyak orang. Jadi, ketika kita dibaptis nanti, ketika kalian mengambil komitmen untuk dibaptis, ya, harus sukacita. Harus bersukacita, jangan sedih. Kalau sedih, berarti itu dipaksa oleh orang tua atau dipaksa oleh pendeta. Tapi harus bersukacita. Kenapa? Karena ini akan jadi testimoni kita, akan jadi kesaksian kita. Kalau kita gak bersukacita dibaptis, orang lain akan melihat, wah, kenapa dia gak sukacita ikut Tuhan? Ada apa? Nah, jangan kita tidak bersukacita, tapi kita harus bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah dihapus dosa oleh Tuhan, dan kita sudah hidup baru di jalan benar bersama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan kedua adalah, siapa yang dibaptis? Who get baptized? Yang dibaptis adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus dibaptis. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita taat kepada Tuhan Yesus, kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, sekali lagi memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka kita harus dibaptis. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptis. Sekali lagi, kenapa? Karena kita udah belajar sebelumnya. Itu simbol. Itu simbol komitmen kita di dalam Tuhan. Orang yang komitmen di dalam Tuhan, percaya di dalam Tuhan, pasti dia akan memberikan dirinya dibaptis. Ketika dia percaya, pasti dia sudah komitmen, sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang terakhir, menjadi pertanyaan yang sering kita tanya kepada orang lain tentang baptisan. Kapan kita dibaptis? Ini juga pertanyaan sering kakak dapat dari orang-orang lain atau dari adik-adik remaja di luar sana. Kapan kita dibaptis? Pertama, if you are ready.
ketika kita siap dibaptis, maka kita mau. Ketika kita siap, maka kita mau. Sekali lagi, ketika kita siap, maka kita mau. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena kalau orang yang belum mau, berarti dia belum siap. Kamu siap dulu, dan mau dulu. Mau apa ini kak? Siap dalam hal apa ini kak? Siap untuk tidak memikirkan kehidupan yang lama. Kedua, siap untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Ya, sekali lagi, siap untuk tidak memikirkan kehidupan lama dan siap untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Kenapa? Ketika kau dibaptis, ketika kita memberikan diri kita untuk dibaptis, kita masuk ke dimensi yang baru, ke kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ikut Tuhan, jangan bawa lagi jubah dosa yang lama, tetapi kita memakai jubah baru, kehidupan baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sebelum dibaptis pasti akan dapat pertanyaan, apakah kamu siap meninggalkan kehidupan lama? Apakah kamu siap tidak melakukan dosa lagi? Jadi, tanya dirimu sendiri. Kalau kamu masih merasa nyaman di dalam dosa, engkau masih merasa, aduh kak, tapi aku masih habit di dalam dosa, aku masih suka di dalam dosa. Peperangan dulu. Bereskan dulu dirimu. Baru engkau siap dibaptis. Jangan kita dibaptis, kita memberikan kehidupan kita bersama Tuhan, masuk ke kehidupan baru, tapi kita masih membawa kehidupan lama. Kita masih menyimpan dosa-dosa yang lama. Kita masih berpikir bahwa ya udah ikut Tuhan, tapi kan sedikit-sedikit kak bisa lakukan dosa. Enggak, sepenuhnya kita tinggalkan. Kita tidak bisa bawa sedikit, sebanyak atau apapun. Tinggalkan dosa itu. Ready, siap untuk meninggalkan kehidupan lama dan masuk ke kehidupan yang baru. When you can understand, ketika kita mengerti. Kenapa? Ini hal yang penting juga. Ketika kita harus mengerti dulu, supaya kita tidak salah kaprah tentang baptisan. Tadi kakak sudah bahas sebelumnya. Bahaya kalau kita salah pengertian tentang baptisan. Kita mengerti dulu, oh baptisan itu kita harus meninggalkan kehidupan lama. Bukan berarti kita hidup suka-suka. Lakukan dosa lagi, nanti kan dibaptis oleh Tuhan. Ya udah, nggak apa-apa aku akan lakukan dosa 2 bulan, setelah itu dibaptis. Enggak. Engkau masuk kehidupan yang baru bersama Kristus, engkau dibaptis, dan tinggalkan kehidupan lama. Jadi mengerti dulu. Siap meninggalkan kehidupan lama, dan kita mengerti meaningnya apa. Jangan sampai kita dibaptis karena paksaan. Tuhan Yesus ketika dibaptis tidak dengan paksaan, tapi dia dengan kerelaan hati, dengan rela hati untuk mengerti isi hati Bapa. Kita pun harus mau mengerti isi hati Bapa. Bahwa Bapa ingin hidup kita untuk Dia. Tuhan Yesus punya kerelaan hati untuk mau taat kepada Bapa. Kita harus mengerti dulu apa itu pentingnya baptisan, kenapa kita harus dibaptis. Makanya kakak percaya, kakak ingin ketika kita sudah bahas tentang baptisan, kita sudah bahas tentang kenapa harus dibaptis, ini membuat kita mengerti dan semakin dapat wawasan apa itu baptisan sebenarnya. Jangan kita dibaptis karena ikut-ikutan. Aduh, teman komunitasku dibaptis, aku nanti sendirian tidak dibaptis, aku ikut-ikut dibaptis lah. Tidak. Cek dulu, tanya hatimu, engkau siap nggak mengikut Tuhan? Engkau siap nggak mengikut Tuhan ada pikul salib? Karena bahaya punya pola mindset adalah ketika kita dibaptis, kita merasa automatically kita diberkati terus. Tidak. Namanya ikut Tuhan pikul salib. Jadi kita harus mengerti hal-hal ini semua. Ketika kita sudah mengerti dan kita mau untuk memberikan diri dibaptis, maka katakan kepada pendeta kita, saya mau dibaptis.
Yang terakhir, why you can share your personal story of why become Christian. Kita mau dan siap untuk sharekan personal story kita, kesaksian kita, kenapa kita menjadi Kristus. Ini menjadi buah yang baik kepada orang sekitar, kepada teman kita, atau mungkin kepada orang tua kita, atau mungkin kepada keluarga kita. Kakak melihat banyak kejadian bagaimana ketika satu orang dipulihkan, maka sisi rumahnya pun akan dipulihkan. Dari satu orang bisa memulihkan banyak orang. Makanya ketika engkau mau dibaptis, engkau mau memberikan kesaksian. When, kakak ulangi sekali lagi, when, pertama adalah if you are ready, ketika kamu siap, ketika kamu mengerti, dan ketika kamu mau sharekan personal story, kenapa ikut Tuhan bersama orang lain. Biarlah orang lain bisa melihat kasih Kristus dalam kehidupan kalian. Kita selesai sampai hari ini. Kita sudah selesai tentang baptisan. Semoga adik-adik semua mengerti tentang baptisan. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. Mari, sebelum kita tutup, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih kami sudah mengerti tentang baptisan. Biarlah kami sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami mau komitmen memberikan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami sudah tahu, sudah mengerti bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami mengasihi-Mu, kami memberikan hidup-Mu kepada Tuhan, bukan dengan paksaan. Tapi kami sudah sadar bahwa Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kami. Dan kami saat ini mau memberikan hidup kami sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami mau komitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih berkat-Mu, berkati anak-anak GC dimanapun mereka berada. Berkati dengan berlimpah-limpah apapun yang mereka cita-citakan, yang mereka impikan, semua terrealisasi di dalam kehendak-Mu, di dalam waktu-Mu Bapak Yesus. Berkati kedua orang tua mereka, seluruh keluarga besar mereka, diberkati dan berlimpah-limpah. Penyertaan-Mu yang sempurna juga turun atas mereka. Terima kasih berkat-Mu, biarlah ibadah hari ini memberkati kami semua dan semakin menumbuhkan iman kami untuk semakin serius komitmen di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you.